Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa, semoga Anda semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang korelasi Spearman ya. Uji korelasi Spearman atau dikenal dengan korelasi Rho ya, korelasi Rho. Ciri-ciri untuk korelasi Spearman yang pertama, skalanya atau datanya adalah data ordinal ya, data bertingkat ya. Ranking 1 2 3 dan seterusnya ya. Ya. Kalau korelasi ini tidak memerlukan persyaratan uji asumsi klasik ya. Jadi datanya itu data yang non parametris ya. Jadi tidak diperlukan normalitas dan linearitas. Berbeda dengan yang korelasi menggunakan tabel yang kemarin ya, tabel product moment. Di product moment itu dipersyaratkan menggunakan normalitas dan linearitas. Kemudian yang selanjutnya, secara sekilas dulu, mengetahui hubungan antar variabel, ya variabel X dan Y, tadi datanya ada data ordinal. Data ordinal. Nah, kemudian yang kedua mengetahui arah hubungan, ya hubungan. Jika nanti Rho atau Rho hitungnya itu negatif, maka berarti ada hubungan tapi maknanya berkebalikan ya, berkebalikan. Jadi jika negatif ya, kemudian arahnya berarti berkebalikan, artinya semakin tinggi X-nya maka diikuti akan semakin turun Y. Nah, begitu ya, turun Y. Nah, jika yang positif maka arahnya berarti searah ya, searah. Diikuti jika X-nya naik maka Y-nya naik. Nah, begitu ya. Nanti kita praktekkan dengan dua cara ya, Excel dan SPSS. Yang selanjutnya ini nanti untuk yang SPSS kita praktekkan. Nah, kemudian nanti untuk interpretasi ya, interpretasi ada dua cara. Yang pertama dengan cara tabel, yang kedua dengan cara kalau untuk SPSS itu dilihat dari nilai sig-nya ya, nilai sig yang ini. Nah, signifikan. Jadi jika sig-nya ini apa namanya? Kalau ilmu sosial biasanya alfa ya. Alfa itu ini patokan ya. Untuk ilmu sosial alfanya adalah 0,05. Jadi patokannya. Alfa yang diminta 0,05. Jika sig-nya kurang dari 0,05 maka berarti antara X dengan Y, tadi keaktifan organisasi misalnya nanti kita praktekkan dengan prestasi itu berarti ada korelasi, kemudian HA-nya diterima, berarti memang ada korelasi. Ini kebetulan di sini kan lebih kecil ya dari alfanya, maka HA-nya diterima. Sebaliknya jika sig-nya yang ini lebih besar dari alfanya, ya, maka kemudian yang diterima adalah H0-nya, berarti memang tidak ada ya. Ini kebetulan sudah dibunyikan di sini correlation X significant at level 0,01 ya. Yang selanjutnya tadi dengan cara melihat sig-nya, kemudian kita melihat dengan kekuatan hubungan ya, kekuatan hubungan. Jadi jika sig-nya angka korelasinya itu antara 0,00 sampai 0,25 ini sangat lemah, kemudian 1, jadi nilainya itu korelasi 0 sampai 1 ya. Jadi kalau di sini kebetulan 0,001 0,001 korelasinya. Oh, maaf yang ini ya, angka besar korelasi yang ini, korelasi koefisien.
Ini kalau di perhitungannya ini yang disebut dengan row hitung ya, row hitung. Yang di sini kalau tadi yang alfanya dibandingkan dengan ini, sekarang kalau melihat kekuatan hubungannya dilihatnya yang sini, correlation coefficient. Ya. Ini kebetulan 8 minus 891. Kalau minus ini artinya tadi arah hubungannya ya berkebalikan. Berarti ini nanti masuk 891. Ini berarti masuk ke sini. Korelasinya sangat kuat. Nah, begitu. Ini negatif itu artinya tadi arah hubungannya ya. Ya, saya kira begitu nanti kita praktekkan ya. Praktekkan ini contoh skala ordinal. Jadi kalau Anda mau menyusun instrumen, maka skala ordinal bagaimana? Yang seperti ini ya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, tidak setuju. Biasanya di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini netral biasanya ya, netral. Sehingga kemudian apa namanya deretannya di sini sangat setuju. Biasanya dia 5, kemudian setuju 4, ya. Kemudian netral itu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju 1. Ini tergantung dari apa namanya arah pertanyaan ya. Kalau arah pertanyaannya negatif maka dibalik di sini ya. Jadi apakah Anda sering membolos misalnya ya. Kalau sangat setuju ya berarti nilainya 1 nah begitu ya. Ya, sangat tidak setuju nilainya 5. Nah, itu tergantung. Jadi kalau ini negatif, nah sangat setujunya itu berarti 1. Tapi kalau pernyataan atau pertanyaannya positif, maka sangat setuju 5. Nah, gitu. Ini yang disebut dengan skala ordinal ya. Skala ordinal. Ini rumusnya kita mau praktekkan dengan 2 cara ya. Cara yang pertama dengan hitungan manual SPSS, apa namanya Excel ya. Excel yang kedua dengan SPSS. Nah, ya, saya kira begitu. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Ini kita pindah ke Excel ya, ke Excel. Kalau di Excel kan setiap Anda sudah punya ya, setiap punya Excel-nya. Baik, kita Excel. Nah, yang ini saya sudah punya apa namanya? Tabel kerja. Nah, yang pertama ini. Jadi tadi X-nya adalah jadi seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada hubungan antara keaktifan mengikuti organisasi ekstra ya kampus ya dengan apa namanya nilai misalnya nilai akademik begitu ya nilai akademik. Tadi ini disepakati bahwa rank order itu ini berasal dari skalanya adalah skala ordinal. Tapi kalau di sini skalanya bukan ordinal tapi asal muasalnya adalah ordinal. Jadi ini pertama kita buatkan terlebih dahulu namanya hipotesis ya, hipotesis yang mau kita uji apakah memang ada hubungannya. Maka Anda tulis HA-nya ada korelasi antara keaktifan berorganisasi mahasiswa ya, di perguruan tinggi atau mahasiswa di apa namanya atau siswa aktivis di SMA dan seterusnya ya dengan nilai IPK. IPK-nya ini kan tidak ada IPK-nya 63, 45 enggak ada ya. Ya IPK tidak ada, tapi mau kita buatkan menjadi rank order atau ini mau dikonversi ya, konversi IPK atau prestasi akademik lah. Ini diketahui rank order karena datanya bukan data yang apa namanya normal ya, tidak non parametrik gitu. Nah, nanti HO-nya Anda tuliskan juga H0-nya ini tidak ada ya, tidak ada korelasi dan seterusnya sama dengan atas. Ya, karena ini datanya adalah data apa namanya bukan ordinal ya, data ordinal ya. Maka kita buatkan menjadi rank order ya, rank order. Rank order ini dibuat ranking lah ya, dibuat ranking. Nah, dibuat ranking. Caranya yang pertama Anda buka tulis sama dengan ya, kemudian rank, tulis rank. Setelah rank, kemudian
kurung buka, ya kurung buka. Ini berhati-hati di sini. Di sini ada sesuai apa namanya petunjuk ya. Kalau di laptop saya itu ada titik koma ya, titik koma. Nah, Anda yang mau direngkan mana yang ini 37 diklik. Nah, 37 kemudian titik koma ya, titik koma. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah ya, yang mau kita rubah di sini, yang rank ordernya mau dibuat ranking ya, dibuat ranking. Ya, ini dari 37 sampai 39. Klik lagi sel C4 ya. Sel C4 klik. Nah, gitu C4. Kemudian tarik sampai apa namanya ke bawah. Nah, ini sampai ke bawah. Oke, sudah. Kemudian titik koma lagi ini yang hitam ya, titik koma. Nah, begitu titik koma. Kemudian kita mau menghitung atau membuat ranking itu dari yang apa namanya terkecil atau terbesar ya. Anda klik saja 0 ya, 0. 0 pilih, bisa memilih 0, bisa memilih 1, itu tergantung dari apa namanya kepentingan Anda ya. Nah, kemudian biar kita bisa tarik ya, ini nah begitu, ini 1 ya. Tadi biar bisa kita tarik rankingnya itu ya, bisa kita tarik rankingnya. Ini berarti dari yang terkecil ya, ini terkecil ya, nanti sampai yang terbesar. Maka tadi yang ini kita blok lagi kembali ya. Biar bisa kita tarik ya. Ini misalnya tidak bisa kita tarik, ini satu semua begitu ya, satu semua. Nah, masa rankingnya sama semua antara 37 dengan 39 satu semua. Nah, begitu kan tidak pas ya. Maka kita kemudian sini dibuat dolar ya. Dibuat dolar. Anda taruh di belakang di sini, belakang C13. Ya, ranknya di sini sesungguhnya kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ini selnya C4 ya, C4, kemudian Anda buat lagi, klik lagi di sini. Nah, C4, kemudian sampai C13 ya, C13 atau lagi ya, boleh. Yang ini Anda tulis rank, ya, tulis rank, kemudian kurung buka, yang di mode ranking yang ini, ya, kemudian titik koma, di blok lagi selnya yang ini, kemudian sampai, ya, sampai berapa? 39 kan? 39 ini berarti C13, ya, C13. Ya. Kemudian titik koma lagi, Anda pilih kosong ya, simbol ini simbol. Nah, begitu. Biar tadi bisa ditarik ya, bisa ditarik, maka Anda bersama-sama FN. Jadi ada yang memang menggunakan tanpa FN ya. FN diklik bersama-sama FN dengan F4. Jadi kalau di laptop saya itu FN dan F4 diketik apa namanya ditekan bersama-sama, nanti timbul dolar. Nah, ini ada dolarnya. Nah, gitu. Itu dolar fungsinya adalah tadi untuk menarik ke bawah agar apa namanya datanya itu bisa diurutkan ya. Lagi FN kemudian F4. Nah, begitu. Ya. Kemudian kita enter. Nah, kita enter. Nah, ini sudah ketemu, tarik ke bawah. Nah, ini sudah namanya ranking ya. Jadi 44 itu ranking ke-1 ya, yang paling tinggi ya. Nah, paling tinggi. Ini sudah ketemu. Sebenarnya tanpa menggunakan ini Anda bisa saja membuat rankingnya. Jadi yang nilai paling tinggi 44 itu ranking 1. Kemudian setelah 44, 43 ranking 2. Manual bisa ya, bisa dilihat. Tapi ini karena ini menggunakan Excel ya. Ya, selanjutnya ini sekarang yang apa namanya rank yang Y yang sini ya, sama dengan cara yang sama Anda buat. Kemudian rank ya. Kemudian di kurung buka ya, ini di blok yang mau di ranking
Oke. Kemudian titik koma, Anda blok lagi yang ini, ya. Kemudian mau menarik, ya menarik itu shift titik 2, shift titik 2, kemudian di blok yang 59. Ya. Kemudian titik koma, kemudian pilih 0, kemudian kurung tutup, ya. Ini diblok kembali, ya, diblok kembali yang D4-nya itu dengan cara tekan Fn plus F4. Ini juga Fn, ya, plus F4 bersama-sama, ya. Ya, kemudian di enter. Nah, begitu. Jadi tadi Fn, ya, Fn ditambah bersama-sama dengan F4, ya, F4. Nah, silahkan nanti untuk membuat dolar, ya, tanda dolar, ya. Dolar. Nah, gitu. Nah, setelah ada dolar-dolarnya ini, tanda ini dalam notasi matematik kan ini agar konstanta, ya, ditarik ke bawah itu menjadi tidak berubah, ya. Nah, ini tarik ke bawah terus. Nah, ini sudah membuat ranking, ya, sudah membuat ranking. Jadi yang apa namanya yang Y ini, yang Y ini sebenarnya kita mau mengkonversi, ya. Angka ini dikonversi ke apa namanya data ordinal, ya, data ordinal. Ini sudah ranking, ya. Kenapa data ordinal? Karena tadi memang kita mau menggunakan rumus yang tidak membutuhkan uji asumsi normalitas dan linearitas. Jadi datanya adalah data rank, ya, data rank. Jadi ini yang 65 itu ranking 1, kemudian setelah 65 kan 64, ya, ini ranking 2. Nah, begitu. Sekarang selanjutnya adalah selisih, ya, selisih ini deviasi, ya, deviasi rumusnya bagaimana? Rumusnya rank 1 dikurangi rank Y, rank X dengan rank Y-nya, ya, dikurangi, kemudian di enter, ya. Setelah di enter Anda tarik ke bawah. Nah, ini kan ada negatifnya, ya, ini maksudnya selisih. 4 dengan 10 itu selisihnya 6, ya. 7 dengan 4 selisihnya 3. 1 dengan 8 selisihnya 7, kan gitu, ya. Kemudian untuk menghilangkan tanda negatifnya, maka Anda kemudian, ya, kuadratkan, ya. Ini artinya dikuadratkan, ya. Ini 5 kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan kan dikalikan dengan bilangan itu sendiri, ya. Kemudian di enter, kemudian ditarik kembali. Nah, ya ini. Kemudian rumusnya kan ini. Nah, ini rumus namanya korelasi rank order, ya, row, ya. Korelasi row rumusnya 1 dikurangi 6 kali apa namanya? Ini membacanya sigma. Sigma itu jumlah, ya. Deviasi dikuadratkan. Ini harusnya disigmakan, maka kemudian kita sigmakan, dijumlah, ya, jumlah, tulis saja sum, kemudian Anda blok, ya, di blok, kemudian tarik ke bawah, ya, kemudian di enter, ya, di enter, kemudian kita enter, ya, sampai, nah ini 312, ya, 312. Ini yang disebut dengan sigma D kuadrat, ya, sigma D kuadrat. Ya, kita alihkan ke sini. Sekarang kita substitusikan, ya, yang ini kita substitusikan ke dalam rumus, ya, ke dalam rumus RS ini, ya, sama dengan, ya, ini kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Yang satu kemudian pembilangnya, ya, kemudian penyebutnya, ya, penyebutnya, ya. Ya. Pembilangnya terlebih dahulu, ya, kita apa namanya kerjakan yang pembilang terlebih dahulu, ya, pembilang. Ya. 6, ya, 6 ini dari mana? Ini konstanta, ya, konstanta. 6 dikalikan tanda kali adalah bintang, D kuadrat, ya, sigmanya yang ini
dikalikan di blok saja ini, ya. Blok dengan yang ini, ya. Jadi ini Anda kalikan dengan, kalau mau langsung ya, kalau mau langsung 3, 1, 2 ya boleh ya. Ini yang atas ini pembilang, disebut dengan pembilang. Kemudian yang bawah N-nya berapa? N-nya kan 10 yang ini ya. N-nya 10 ya. Kemudian dikalikan N kuadrat, 10 dikuadratkan kan 100, dikurangi 1 berarti 99 ya, dikurangi 99. Ya. Kita lanjutkan. Kalau mau dioperasi ya, operasi perkalian, maka ditambahkan di sini sama dengan ya, sama dengan, tulis lagi 6 dikalikan ya, 312. Anda blok saja ini, diklik ya. Nah, itu kemudian di enter. Nah, ini 1872. Ini penyebut ya. Ini penyebut. Kemudian yang ini kalau mau dioperasikan ya, maka tulis di sini 10 ya, dikalikan 99 ya, 99 di oke, di enter. Nah, begitu ini sudah. Nah, sekarang dibagi pembilang dengan penyebut ya. Saya tulis di mana nih? Di sini ya. Ya. Boleh, mau di sini juga boleh ya. Nah, ini pembilang dan penyebutnya. Maka sama dengan ini yang di atas dan di bawah, suku di atas dan suku yang di bawah. Ini diklik ya, kemudian dibagi yang bawah kan ini, tadi sudah ketemu. Nah, sama dengan 1,890 sekian. Kemudian kita substitusikan ke sini. Nah, itu. Ini yang bagian kanan sudah ketemu, sekarang yang bagian 1 dikurangi ini ya. Kita baik substitusikan ya. Substitusikan jadi RS rho tadi ya, RS sama dengan ya, yang ini 1 dikurangi yang ini ya, dikurangi yang ini. Nah, begitu dikurangi 1,8909 dan seterusnya. Kalau kita mau mengoperasi ya sama dengan 1, jangan lupa di sini sama dengan ya, 1 dikurangi yang ini. Nah, itu. Kemudian di enter. Nah, ini yang disebut dengan namanya koefisien korelasi rho ordinal ya, korelasi rho. Nah, ini yang disebut dengan rho hitung ya, rho hitung. Namanya rho hitung. Ya. Saya blok. Ini rho hitungnya sudah ketemu ya. Rho hitung sudah ketemu. Ya, baik. Nah, tadi cara interpretasi kalau menggunakan manual bukan SPSS, maka ada 2 ya. Kalau ingin melihat kekuatan hubungan, ini yang disebut dengan rho hitungnya, maka konsultasikan ke sini ya. Konsultasikan ke sini tadi 0, ya, negatifnya itu tadi, negatif itu artinya adalah negatif arah ya. Ini menunjukkan kepada arah ya. Tanda negatif itu menunjukkan ke arah hubungan ya. Ya, ini berarti diabaikan dulu ya. 0,8 berarti masuknya kemana? Nah, ini ya, masuknya ke sini. Masuknya ini berarti korelasinya sangat kuat ya, korelasinya sangat kuat. Jadi tadi korelasinya sangat kuat. Jadi semakin aktif mahasiswa ya, maka semakin, karena ini arahnya hubungannya
berkebalikan ya. Saya membuat apa namanya tanda ya, membuat tanda terlebih dahulu. Ini berarti arahnya ke atas ya, ke atas dan di bawah. Semakin tinggi yang ini, semakin aktif mahasiswa mengikuti kegiatan ekstra, maka akan diikuti ke bawah ya, arahnya ke bawah ya. Diikuti oleh penurunan ya. Oleh penurunan apa namanya IPK ya, penurunan. Nah, yang ini. Bentar, kita buatkan grafik terlebih dahulu ya. Grafik terlebih dahulu. Nah, yang ini. Nah, nanti kita buatkan, pindahkan. Nah, yang ini ya. Ini tadi sudah kelihatan ya. Kelihatan ini. Ini tadi yang X ya. Semakin aktif ya X-nya tadi, maka akan diikuti penurunan. Nah, begitu. Itu maknanya negatif ya. Ini namanya arahnya adalah arah berkebalikan. Semakin aktif dia ikut organisasi yang tidak mampu di-manage, maka prestasinya akan turun. Nah, itu maksudnya ya. Maksudnya dari penafsiran tadi ya, data ini ya, kita kembali ya ini. Nah, gitu. Jadi semakin kuat ya, itu semakin kuat ya. Yang kedua, ini tadi sudah dicukupkan untuk melihat kekuatan hubungannya. Sekarang untuk melihat signifikansinya ya, maka kita konsultasikan roh hitung ini ke dalam tabel ya. Tabelnya tadi datanya adalah pesertanya N-nya 10 ya. 10. Anda cari 10 N 10. Nah, yang sini. Kemudian karena ini ilmu sosial, maka ambil yang 5%. Ya, 5% namanya alfanya 0,648. Baik, saya tuliskan di sini rohnya ya roh hitung tadi 0,089 ya. Tadi negatifnya kita abaikan karena untuk melihat arah hubungannya ya. 0,8. Sementara ya roh ini row ya. Nanti Anda carinya di tabel row, bukan yang product moment. Row tabel, yang row tabel berapa? Dengan N10 sampai dengan 0,64 ya. 0,64 ya. Maka kita tafsirkan. Jadi kembali ke pedoman jika ya R ya row hitungnya lebih besar dari row tabel, maka kesimpulannya HA ya, HA diterima. Diterima ya. Ini row hitungnya lebih besar ya. Lebih besar row hitungnya ya. Daripada tabel kan begitu. Ya, maka kita buat notasi ya, row hitung ya, notasinya dalam matematik seperti ini ya, lebih besar dari row tabel, maka kesimpulannya HA diterima ya. HA diterima. HA diterima, HA-nya yang mana? Nah, yang ini. Ya, ada korelasi keaktifan berorganisasi dengan nilai IPK. Nah, ada korelasi sangat kuat. Tapi korelasinya itu negatif. Artinya kalau negatif berarti apa itu? Ya, arahnya negatif. Maknanya berarti bahwa semakin aktif mahasiswa dalam kegiatan organisasi yang tidak tadi diimbangi barangkali dengan manajemen waktu yang bagus, maka terjadi penurunan prestasi akademik. Nah, itu maksudnya ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik, kita mau melanjutkan ke SPSS ya, SPSS ya. Ini sudah selesai ya. 0,89 ini sudah disepakati nih tadi sudah selesai. Jadi ada korelasinya sangat kuat tetapi berkebalikan. Sekarang kita mau ke SPSS ya, pindah dengan Anda buka SPSS ya. Nah, yang ini.
Sudah dibuka belum ini SPSS-nya? Nah, saya buka baru ya, new. Caranya Anda buka data baru ya. Kemudian di variable view, ya variable view Anda beri nama tadi X ya. Kemudian yang Y tadi X-nya tadi apa? Mau diberi label, boleh. Ini tadi keaktifan ya, organisasi ya, keaktifan organisasi. Kemudian yang ini prestasi ya, prestasi akademik. Ya, akademik. Kalau apa namanya Anda mau tandain ini nanti pakai ordinal juga boleh, ini ordinal. Kemudian ini juga pakai ordinal juga boleh karena tadi datanya adalah ordinal. Kemudian yang ini pindah, ini sudah ya penamaannya, kemudian data view. Nah, maka kita pindahkan tadi datanya, ya data yang ini Anda pindahkan ya, Anda pindahkan ini kita copy ya, kita copy, ya. Kemudian pindahkan ke Excel, ke data view, ya, data view. Ini sudah terlihat ya. Saya kontrol terlebih dahulu, jangan-jangan tidak terlihat. Nah, saya share ya. Nah ini, jadi ini Anda beri nama ya, namanya E, kemudian beri label ya, diberi label. Tadi labelnya apa tadi? Diberi label, labelnya adalah keaktifan ya, keaktifan organisasi ya. Keaktifan organisasi, nanti labelnya terserah Anda. Nah, kemudian yang sini prestasi, ya, ranking ya boleh. Kemudian data view Anda pindahkan ya, pindahkan ke sini, pindahkan. Cara memindahkannya bagaimana? Di copy kemudian di paste di sini ya, copy kemudian paste. Ya. Copy. Ya, seperti ini tadi ya, ya, kemudian yang Y dan seterusnya ya. Kemudian data view ini pindahkan ke sini paste. Nah ini sudah. Ini terlihat bahwa ranking kan tidak mungkin ada koma-komanya ya. Anda balik ke sini, desimalnya dihilangkan ini, desimalnya dinolkan. 0. Anda perhatikan tadi ada desimal-desimalnya ya. Ini lihat di sini sudah tidak ada. Nah begitu. Baik, yang selanjutnya adalah langkah selanjutnya analis ya. Saya pindahkan terlebih dahulu ini. Nah, analis, kemudian correlate, bivariat. Nah, bivariat. Anda pindahkan di blok ya, satu-satu boleh, satu-satu blok sini, kemudian pindahkan ya. Kemudian yang bagian sini, kalau ini kemarin ini yang untuk product moment, yang ini mempersyaratkan adanya data normal dan linearitas. Anda karena ini datanya tidak normal, tidak menggunakan apa namanya uji asumsi klasik atau datanya ordinal, maka klik yang di sini Spearman. Nah, ini dihilangkan. Kemudian di OK. Nah, tadi kalau menggunakan Excel berapa ketemunya? 0,89 ya. Ini sama ini. Nah, ini sudah minus 0,89. Nah, baik mengerjakan dengan Excel maupun SPSS hasilnya sama. Nah, gitu. Sekarang cara interpretasi ya. Saya pindahkan di sini. Saya klik ya. Ini karena kita mau menginterpretasi. Tadi ada dua cara ya. Ini sudah ketemu ya. Namanya di sini ada judulnya non-parametric correlation. Artinya bahwa korelasi rank order itu termasuk namanya statistik non parametrik. Apa statistik non parametrik? Statistik yang tidak memerlukan uji asumsi klasik. Datanya tidak normal nggak apa-apa gitu ya. Biasanya dia antara lebih dari 10 sampai 30 lah begitu ya. Datanya tidak normal. Ini non parametrik.
Kita pindahkan ya. Anda klik di sini, kemudian copy ya. Saya pindah. Nah, kemudian ke yang sini ya. Pindah yang sini. Nah, yang ini. Tadi hasilnya SPSS-nya berapa? Nah, yang ini kan ya. 0, minus 0,8 minus 0,891. Nah, ini sama dengan yang kita kerjakan tadi secara Excel ya. Ini juga minus ya 0,89. Ini juga sama hasilnya. Nah, gitu. Nah, cuma interpretasinya tadi dengan dua cara ya. Dengan dua cara, tadi ada dua cara. Cara yang pertama yang ini, kalau untuk melihat kekuatan korelasinya, lihat yang correlation coefficient minus 0,89, minusnya diabaikan, ya maka masuk dalam kategori yang ini sangat kuat, ya. Tetapi hubungannya adalah berkebalikan, berkebalikan. Ini ke atas, kemudian diikuti oleh yang ini ke bawah, ya, ke bawah. Kemudian untuk melihat signifikansinya, Anda lihat di sini ya, dilihat di sini interpretasinya, maka kemudian menggunakan interpretasi yang bagian selanjutnya ya, bagian selanjutnya. Nah, yang ini ya, bagian selanjutnya. Ini sudah terlihat ya. Nih, kalau untuk melihat signifikansi ya, kekuatan betul-betul terbukti begitu, ini menjadi terbukti ya. Signifikan. Jadi jika signya, nah ini signya yang ini lebih kecil dari alfanya, alfa yang tadi kalau di tabel adalah menggunakan 5% ya. Ini sudah terbukti, ini lebih kecil dari alfanya, maka HA-nya diterima. Saya kira begitu. Beri doa semoga Anda semuanya selalu diberikan kemudahan dan keberkahan. Saya kira mudah ya untuk diikuti. Nanti Anda bisa putar, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Intinya Anda harus semakin banyak berlatih karena ini tidak membutuhkan angka-angka yang jelimet, hanya ketelatenan saja. Terima kasih, sukses selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.